Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja, Roja TV dan Radio Roja Kendari dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berkenan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan kajian kita membahas pembahasan yang sangat bermanfaat, al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu, yang merupakan tulisan atau pembahasan yang berasal dari kitab Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang menjelaskan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Baik, kita sudah selesaikan sampai segi yang ke-57. Sekarang kita masuk Al-Wajhul Tsamin wal Khamsun, segi yang ke-58. Hajatul ibadi ilal ilmi. Hajat atau kebutuhan manusia kepada ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, anna hajatal ibadi ilal ilmi daruriyatun fauqa hajatil jismi ilal gidha. Lianna al-jisma yahtaju ilal gidha'i fil yawmi marratan aw marrataini wa hajatul insani ilal ilmi bi'adadil anfas. Bahwa kebutuhan manusia kepada ilmu ini bersifat darurat, yakni kebutuhan yang sangat mendesak, lebih daripada kebutuhan tubuh manusia kepada bahan makanan, melebihi kebutuhan tubuh manusia kepada makanan. Karena tubuh manusia membutuhkan makanan dalam sehari itu sekali atau dua kali bisa cukup, atau mungkin ada yang makan 3 kali sehari. Tetapi kebutuhan manusia terhadap ilmu, petunjuk Allah, itu sejumlah tarikan nafasnya. Sebanyak tarikan nafasnya. Jadi perbandingannya, supaya kita gampang memahami, manusia itu kan jasmani dan rohani. Ya, kebutuhan jasmani manusia adalah terhadap makan, minum, atau pakaian untuk menutupi dirinya. Itu kebutuhannya demikian. Sebutuh-butuhnya dia kepada makan dan minum, tetap ya dalam bilangan yang terbatas. Tidak mungkin dia juga makan setiap saat. 24 jam misalnya sehari dia makan terus, kan tidak mungkin. Ada batasnya. yakni seorang manusia, dia makan sehari sekali, tetap bisa bertahan hidup. Ya, minum beberapa kali dia bisa bertahan hidup. Tetapi terhadap kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rohani atau jiwa manusia. Ini dia butuh petunjuk Allah itu setiap saat. Tidak lepas darinya. Nah, manusia kan jasmani dan rohani yang kita ketahui. Yang paling penting pada diri manusia dan inti pada diri manusia adalah rohaninya atau jiwanya. Sehingga di sini kebutuhan jiwa manusia terhadap ilmu melebihi daripada kebutuhan terhadap makan dan minuman. Oleh karena itu kita ketahui bersama manusia itu ketika kehilangan jiwa, maka dia tidak dikatakan sebagai manusia lagi, meskipun dia punya jasmani yang indah misalnya, tapi kalau jiwanya mati, maka dia tidak akan disebut sebagai manusia lagi. Jadi manusia itu disebut dengan manusia ketika dia masih punya roh atau masih punya jiwa. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala,
nafasnya terpisah dari iman atau ilmu petunjuk Allah, ya, kalau nafasnya terpisah dari ilmu atau hikmah, ilmu petunjuk Allah, maka dia akan binasa. Wa qaruba halakuhu, dan tidak lama lagi kehancurannya. Sangat dekat kehancurannya. Walaysa ila husuli dzalika sabilun illa bil ilmi, dan tidak ada jalan untuk memenuhi kebutuhan terhadap iman yang harus selalu menyertai manusia kecuali dengan ilmu agama. Fal hajatu ilaihi fawqal haj, berarti kebutuhan terhadap ilmu, kebutuhan manusia terhadap ilmu di atas kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan agama ini kan sebagai karunia terbesar. Allah tidak menyebutkan karunia terbesar itu dengan Allah berikan makan, minum, dengan Allah berikan perhiasan. Bukan itu karunia terbesar. Itu memang nikmat dari Allah. Tapi ketika Allah menyebutkan karunia terbesar itu adalah karunia iman, karunia diutusnya Rasulullah SAW membawa petunjuk yang sempurna. Berarti ini adalah kebutuhan manusia yang terbesar. Berarti ini adalah sebab kebinasaan bagi kebanyakan manusia ketika berpaling darinya. Lihatlah kedudukan ilmu yang demikian tinggi. Di sini disebutkan pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ini sebenarnya sudah kita lewati pernyataan ini. Ya, sudah pernah disebutkan juga. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad hadzal ma'na bi ainihi faqal, Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah taala telah menyebutkan makna ini secara persis. Beliau berkata, "An-nasu ahwaju ilal ilmi minhum ila ta'ami wasyarab." Manusia lebih butuh kepada ilmu dibandingkan kebutuhan terhadap makan dan minuman. Li'anna ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Karena makan dan minum dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali. Wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin. Sedangkan ilmu dibutuhkan setiap saat. Nukilan yang sudah kita sebutkan juga dari Ibnu Qayyim sendiri di pembahasan yang lalu yang sudah lewat, sudah lama. Itu bunyinya seperti ini, pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Manusia butuh kepada ilmu lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Li'anna ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Karena makan dan minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas, sedangkan ilmu dibutuhkan sesuai dengan jumlah tarikan nafas manusia. Ini gambaran dari Imam Ahmad, orang yang paham tentang ilmu agama. Memang karena ilmu agama itu berhubungan dengan kebutuhan jiwa atau kebutuhan hati, manusia tidak terasa. Tidak merasakan langsung sakitnya ketika kebutuhan ini kurang terpenuhi pada. Beda sama anggota badan. Kalau anggota badan kan orang ketika tidak makan, kelaparan, lemas atau loyo badannya. Ya, atau terasa kering tenggorokannya kalau tidak minum. Langsung terasa pengaruhnya. Atau mungkin sakit yang dideritanya. Karena berhubungan dengan badan, sehingga orang lebih perhatian terhadap masalah ini. Adapun yang berhubungan dengan kebutuhan hati, kebutuhan jiwa, padahal itu sebenarnya lebih menderita sakitnya, lebih buruk keadaannya kalau tidak terpenuhi, ini manusia kurang perhatian. Ya, ini juga ada tipu daya syaitan. Padahal sesungguhnya kalau kita mau merenungkan secara seksama, justru hati yang sakit, jiwa yang menderita ini lebih menyakitkan dibandingkan dengan sakit yang ada pada anggota badan manusia. Ya. Oleh karena itu,
Apa yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sini dan juga dibawakan pernyataan Imam Ahmad ini benar-benar menggambarkan tentang keadaan yang sesungguhnya bahwa manusia itu butuh kepada ilmu lebih daripada kebutuhan terhadap makan dan minuman. Oleh karena itu, orang yang jauh dari ilmu pada dasarnya dia telah mati sebelum anggota badannya masuk dalam kuburan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menyatakan, menukil ucapan seorang penyair yang mengatakan, penyair Arab ya, wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi mautun li ahlih wa ajsaduhum qabla al kuburi kuburu. Orang yang bodoh tidak faham ilmu agama, sebelum dia mati, maka hatinya telah mati di hadapan Allah. Dan tubuh-tubuh mereka sebelum dimasukkan ke dalam kuburan di tanah, tubuh mereka telah menjadi kuburan bagi hatinya yang telah mati. Inilah kematian yang sesungguhnya. Ya, jadi dia seperti mayat yang berjalan. Orang seperti ini tidak ada kebaikan dalam hidupnya, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, karena dia jauh dari sebab kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap ilmu bukan cuma sekedar melebihi yang namanya kebutuhan primer. Karena dia adalah kebutuhan yang bersifat darurat. Sangat-sangat. Ada pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang semakna dengan ucapan Imam Ahmad ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan, "Ar-risalatu daruriyatun lil alami la budda lahum minha wa hajatuhum ilaiha fawqa hajatihim ila kulli syai'. Ar-risalatu hayatul alami wa ruhuhu wa nuruhu. Fa kaifa yakunu as-salah lil alam idza faqadal hayata war ruha wan nur." Ya, ar-risalah, petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ini adalah kebutuhan yang paling mendesak untuk semua makhluk di alam semesta, kata beliau. Kebutuhan mereka terhadap ini lebih daripada kebutuhan mereka terhadap segala sesuatu. Karena petunjuk Rasulullah SAW adalah kehidupan, ruh, dan cahaya bagi alam semesta. Bagaimana alam semesta ini, bagaimana alam semesta ini bisa ada kebaikan kalau tidak ada kehidupan dan tidak ada cahaya padanya. Inilah ar-risalah. Oleh karena itu, perumpamaannya seperti bagian bumi yang tidak kena matahari. Tidak ada kehidupan. Ya, akan mati tanah yang tidak kena matahari tersebut. Maka kebutuhan manusia terhadap ilmu agama lebih daripada apa yang digambarkan tadi. Oleh karena itu, ini menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang hidup yang sesungguhnya adalah orang-orang yang mengisi kehidupannya dengan memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, dan jelas ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar bagi ilmu dan orang-orang yang mempelajarinya. Baik. Berikutnya al-wajhu tasi wal khamsun, segi yang ke-59. Segi yang ke-59, al-ilmu qillatu amalin wa kathratu ajrin. Ilmu itu menjadikan amalan sedikit, pahalanya banyak. Amalnya sedikit, pahalanya banyak. Anna sahibal ilmi aqallu ta'aban wa amalan wa aktsaru ajran. Seorang yang memiliki ilmu lebih sedikit capeknya, kepayahannya, lebih sedikit amalnya, tapi lebih banyak pahalanya.
lebih banyak pahalanya. Ya, karena ilmu itu menjadikan amal kualitasnya tinggi. Ilmu itu memperbaiki hal-hal yang menjadikan amal itu meningkat keutamaannya. Ilmu kan memperbaiki iman, memperbaiki niat, memperbaiki rasa takut dan pengharapan kepada Allah. Ini semua adalah yang menjadikan kualitas amal itu meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma sekedar banyaknya amal tersebut. Kata Ibnu Qayyim di sini, wa'tabir bisyahid. Coba kamu bisa renungkan ini dengan bukti berikut. Fa inna sunna'a wal ujara'a yu'anuna al-a'mala syaqata bi anfusihim. Coba kita lihat para pekerja, tukang, orang-orang yang diupah ya. Mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat pada diri mereka. Wal ustadzul muallimu yajlis, sementara ustadz yang mengajarkan ilmu dia hanya duduk saja. Wa ya'muruhum wa yanhahum wa yurihim kaifiyatal amal. Dia yang memerintahkan kepada mereka, melarang mereka, memperlihatkan cara, mengajarkan cara bekerja tersebut, mengerjakan pekerjaan tersebut. Wa ya'khudhu adha'afa ma ya'khudunahu, tapi dia mendapatkan imbalan yang lebih besar dari yang diambil oleh para tukang tersebut. Ya, ini kalau gambarannya seperti kita, tukang yang bekerja dibandingkan dengan mandornya, pengawasnya. Yang lebih capek yang mana kira-kira yang lebih capek? Tukangnya. Yang angkat dia, yang mencampur dia, yang naik ke atas juga dia. Sementara mandornya cuma suruh-suruh. Ya. Dia yang nyuruh begini caranya, ini kurang, ini salah, dan seterusnya. Tapi nanti yang paling banyak gajinya siapa? Mandornya. Kelebihannya dia apa? Bukan dengan tenaga, iya kan? Bukan dengan tenaga, bukan dengan kekuatan fisik, tapi kelebihannya dia dengan apa? Ilmu. Bukan dengan ilmu dia. Sama dengan orang-orang yang menjadi buli pengangkut, yang menjadi kuli pengangkut angkutan yang berat di pasar atau di pelabuhan. Antum lihat, mereka dapatkan sedikit. Sedangkan orang yang punya pengetahuan, yang mengatur semua itu, dia tidak begitu capek, tapi dapatnya lebih banyak. Ini dalam kehidupan dunia kita. Ya, makanya dalam Al-Quran, sehubungan dengan amalan soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah perhitungkan bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat apa itu? Al-Mulk ayat yang kedua. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji. Siapa yang diuji? Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Bukan yang paling banyak. Kata Ibnu Katsir, Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala supaya menguji siapa yang paling banyak amalnya. Tidak. Karena yang di sini diuji adalah jaudah kualitas amal. Ya. Yang paling baik amalnya. Apa itu yang paling baik? Yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah. Kembali kepada ilmu. Nilainya amal. Ya, kembali kepada ilmu. Kata Syekh di sini, wa qad asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila hadzal ma'na haitsu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepada makna ini ketika beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul a'mali imanun billahi tsummal jihadu. Amal yang paling utama di sisi Allah adalah beriman. Kemudian berjihad di jalan Allah. Berperang di jalan Allah. Amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah, kemudian berjihad di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah, capek apa tidak? Bukan cuma capek.
Dia keluarkan tenaga, biaya, iya kan? Perjalanan jauh, apalagi siap mengorbankan nyawanya. Berperang kalau kena senjata, terluka, bahkan terpotong badan. Ya belum berlari, menghindar, dan seterusnya. Capeknya luar biasa. Memang ini amal yang tinggi. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW apa? Ada yang lebih utama dibandingkan itu. Yaitu apa? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Capek apa tidak? Ya antum merenungkan dengan hati. Memahami tentang tauhid. Memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membenarkan para nabi, para malaikat, kitab-kitab Allah yang dalam rukun iman. Beriman kepada hari akhir, kepada takdir baik yang buruk dan yang buruk. Iman itu adalah amalan hati utamanya yang terpancar pada anggota badan. Tidak capek seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jihad yang capek dilakukan kalau tanpa iman bernilai apa tidak? Tidak bernilai. Coba antum bayangkan. Ini jelas Nabi SAW mengisyaratkan hal ini, menunjukkan ilmu itu yang menjadikan kualitas amal. Meskipun amal yang dilakukan tidak begitu banyak. Ya. Baik. Fal jihadu fihi, kata Ibnu Qayyim, fal jihadu fihi badlun nafsi wa ghayatul masyaqqati wal imanu ilmul qalbi wa amaluhu wa tasdiquhu wa huwa afdalul a'mal. Maka berjihad ini di dalamnya ada badlun nafs, mengorbankan jiwa. Wa ghayatul masyaqqah, melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat berat. Ya, membawa senjata, berlari, menghindar, berjalan menuju musuh, kemudian resiko menghadapi kena tembakan atau kena senjata, bahkan kematian. Sedangkan iman adalah pengetahuan hati, amalan hati, keyakinan, membenarkan di dalam hati. Padahal dia adalah seutama-utama amal. Ma'anna masyaqqatil jihadi fauqa masyaqqatihi bi'adha'afin mudha'afah. Padahal beratnya melakukan jihad di jalan Allah tentu di atas beratnya mengusahakan iman berkali-kali lipat. Ya. Tapi yang lebih utama mana? Iman kepada Allah berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Allah Ta'ala dalam kesempatan lain mencoba, ya di sini bawakan nanti, ya ada pernyataan di sini. Contoh yang lebih nyata, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dibandingkan para sahabat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dibandingkan para sahabat. Lebih utama mana secara kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Abu Bakar Siddiq. Kalau lihat dari segi amalnya, sahabat yang lain juga rajin. Contoh yang lebih banyak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sahabat yang mulia Khalid ibn Walid lebih banyak berjihad, iya kan? Karena dia selalu jadi panglima perang setelah masuk Islam dengan kehebatannya, strateginya, dan kepandaiannya berperang, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah dia mengungguli keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Tentu sangat jauh. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu punya iman yang kuat, punya tasdik, maka dia adalah As-Siddiqul Akbar, ya. Yang sangat kuat keimanannya, kuat dalam membenarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi kedudukan bukan dicapai dengan banyaknya beramal, tapi kualitas iman di hati. Inilah yang menjadi, ya, sasaran perbaikan ilmu. Ilmu itu membenarkan hal-hal yang seperti ini. Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'ut tabi'in, rubba amalin qalilin rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyatu wa rubba amalin kabirin tusagiruhun niyatu. Bisa jadi ada amalan yang kecil menjadi besar nilainya karena niat yang lurus. Dan bisa jadi ada amal yang besar banyak tapi menjadi kecil nilainya karena niat yang tidak sempurna. Baik, kata beliau selanjutnya, Ibnu Qayyim menjelaskan sebabnya. Wa hadza li anna al-ilma yu'arrifu maqadirul a'mali wa maratibaha. Wa 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 yu'arrifu maqadirul
fadilaha min mafduliha, rajihaha min marjuhiha. Yang demikian itu karena ilmu dialah yang mengenalkan kepada kita tingkatan-tingkatan dan nilai amal. Nilai amal-amal soleh. Mana yang lebih utama dibandingkan dengan yang keutamaannya kurang. Mana yang lebih kuat dibandingkan yang lebih di bawah kedudukannya. Ya. Lihat, antum perhatikan, ada orang yang misalnya dia hanya mempertimbangkan amal yang banyak. Karena dia tidak punya ilmu, dia berpikir, saya ingin melakukan amal kebaikan. Misalnya dia mengatakan dia ingin melakukan amal kebaikan, dia ingin sholat malam semalam suntuk. Dari habis isya sampai subuh. Ya, dia mengaku ini yang paling utama. Sampai setelah akhir malam, karena dia telah melaksanakan sholat sepanjang malam, akhirnya dia mengantuk. Tertidur dari sholat subuh. Ataupun dalam keadaan ngantuk. Sementara ada orang yang berilmu, dia tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang sholat paling utama adalah sholatnya Nabi Daud. Dia bangun di sepertiga malam yang terakhir. Yang ini juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di akhir malam juga masih sempat tidur sebelum salat subuh. Setelah itu dia bangun salat subuh dalam keadaan dia segar. Dia tidak laksanakan semalam suntuk, tapi dia laksanakan sepertiga malam yang terakhir. Dia salat subuh pada waktunya, salat sunnahnya dia laksanakan dengan khusyuk. Mana yang lebih utama? Yang kedua. Yang kedua lebih utama. Yang pertama bisa jadi habis keutamaannya karena dia mengejar yang anjuran tapi mengorbankan yang wajib. Dalam Islam tidak boleh seperti ini. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah menyempurnakan kewajiban. Hadis kursi yang terkenal dalam Sahih Bukhari di Arba'in Nawawiyah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang paling Allah cintai melebihi dari yang wajib dulu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian senantiasa hambaku mendekatkan diri dengan perkara-perkara yang anjuran sehingga aku mencintainya. Tidak boleh orang sampai mengorbankan yang wajib. Kemudian tidak diperbolehkan seseorang ya mempertimbangkan hanya sekadar banyaknya amal tapi tidak berdasarkan ilmu agama. Ada sampai sebagian orang yang salah menyangka ya. Dia menyebutkan ada orang yang katanya orang yang soleh. Dia beribadah. Saking beribadah di malam hari tekunnya, dia menjadikan wudhunya untuk sholat isya sama dengan wudhunya untuk sholat subuh. Berarti apa? Habis sholat isya, dia langsung sholat sunnah sampai subuh tidak batal-batal wudhunya, baru sholat subuh lagi dengan wudhu tersebut. Apa keutamaannya? Tidak ada keutamaannya. Pertama, sunnah Rasulullah SAW lebih utama memperbarui wudhu atau tidak? Lebih utama, ada sunnahnya memperbarui wudhu. Setelah satu kita melaksanakan sholat ini, kita boleh pakai wudhu yang kalau belum batal, tapi lebih utama kita perbarui wudhu kita. Lebih utama kalau diperbarui wudhunya. Kemudian tadi, sholat semalam suntuk, Rasulullah SAW, ketika ada 3 orang yang datang bertanya kepada istri Nabi SAW tentang ibadahnya di rumah, ada yang mengatakan, amma ana fa'akumul lail, saya akan sholat semalam suntuk. Apa kata Nabi SAW? Amma ana fa'usolli wa arkudu. Saya sholat dan juga tidur. Lebih utama mana? Perbuatan orang ini atau sunnah Rasulullah SAW? Lebih utama sunnah. Ketika Rasulullah SAW ya didatang menghukumi ketika mempersaudarakan antara siapa? Salman radhiyallahu taala anhu dengan Abdullah ibnu Amr ibnu al-As atau Amr ibnu al-As. Ya Abdullah ibnu Amr ibnu al-As yang dia itu ketika sholat semalam suntuk. Ya, maka dicegah oleh Salman, kemudian ketika sepertiga malam yang terakhir baru dibangunkan. Ayo kita sholat sekarang. Ini waktu yang utama. Ketika dia melaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, Shadaqah Salman. Salman yang benar. Ya, kata Rasulullah SAW, Inna li rabbika alaika haqqan, wali jasadika alaika haqqan, wali ahlika alaika haqqan. Sesungguhnya Allah punya hak terhadap dirimu.
tubuhmu juga punya hak terhadap dirimu, keluargamu juga punya hak terhadap dirimu. Yani jangan kamu lakukan semua untuk sekedar memperbanyak ibadah, ya, tapi lupa menunaikan hak-hak yang lain. Makanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Di mana kita ketahui semua ini dengan belajar ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama. Kadang-kadang orang tidak paham hal ini. Contoh misalnya, ada orang yang punya uang, ingin bersedekah. Dia tidak tahu. Sedekah itu ada yang lebih utama kalau kita tujukan sesuai dengan ilmu. Sesuai dengan ilmu. Misalnya kita cari di antara amal-amal yang paling besar keutamaannya, seperti Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau pernah ya di zamannya itu dia membiayai beberapa ulama besar supaya mereka lebih konsentrasi menyampaikan hadis Rasulullah SAW dibiayai. Beliau beralasan, kalau saya mendukung mereka, maka saya ikut dapatkan keutamaan menyebarkan sunnah. Lantas beliau mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkatan kenabian yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu agama. Ada orang tidak paham. Keutamaan ini tidak bisa dibandingkan dengan keutamaan yang lain. Sehingga para ulama memilih untuk lebih banyak ya menyumbangkan hartanya dalam urusan seperti ini. Karena ini berhubungan dengan penyebaran sunnah. Yang merupakan sebab kehidupan lahir dan batin manusia. Ya, oleh karena itu, hal-hal yang seperti ini kita ketahui dengan mempelajari ilmu agama. Nah, fasahibuhu la yakhtaru li nafsihi illa afdhalal a'mal. Maka orang yang memiliki ilmu tidak akan memilih untuk dirinya kecuali amal yang paling utama. Kecuali amal yang paling utama. Orang yang paham ilmu, dia tidak akan memilih kecuali yang paling utama, amal yang paling utama. Wal amilu bila ilmin yadhunnu annal fadilata fi kathratil masyaqqati. Sedangkan orang yang beramal tanpa ilmu, dia menyangka keutamaan itu hanya sekedar banyaknya kesusahan ketika beramal. Fahuwa yatahammalul masyaqqa wa in kana ma yu'anihi mafdulan. Wa rubba amalin fadil mafdulu aktsaru masyaqqatan minhu. Maka dia menanggung berbagai macam kesulitan padahal dia melakukan amal yang keutamaannya dibawa. Dan bisa jadi satu amal yang lebih utama sementara amal yang keutamaannya dibawa itu lebih berat ketika melakukannya. Jadi ingat di sini di dalam Islam pertimbangannya itu bukan banyak tapi kualitasnya. Tentu kalau amal itu banyak dan kualitasnya benar maka ini lebih utama. Maka ingatlah bukan banyaknya yang dinilai tapi kualitas dari amal. Ini keikhlasannya, keimanan yang benar, ittiba'nya sesuai dengan dalil, bukan sekedar dengan apa yang kita inginkan sekedar memperbanyak saja. Dibawakan contoh di sini. Fa'tabir hadza bihadits Allah taala anhu fa innahu afdhalul ummati. Coba kamu ambil ibrah dalam hal ini dengan keadaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang merupakan seutama-utama umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja. Wa ma'lumun anna fihim man huwa aktsaru amalan wa hajjan wa sauman wa salatan wa qira'atan minhu. Kita ketahui di antara umat ini, di antara para sahabat, ada yang lebih banyak amalnya, lebih banyak hajinya, lebih banyak puasanya, lebih banyak salatnya, lebih banyak bacaan Al-Quran dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa anis sahabati ajma'in. Tapi apakah ada yang mengalahkan keutamaannya? Tidak ada. Ya. Qala Abu Bakar Ibnu Ayyash, seorang ulama tabi'in, Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah taala berkata, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bikathrati shaumin wala salatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq mendahului mereka dalam keutamaan di sisi Allah hanya dengan banyaknya puasa atau banyaknya salat.
Akan tetapi karena ada sesuatu yang kuat menancap di hati beliau. Yaitu apa? Iman kepada Allah. Menjadikan beliau mengungguli semua orang-orang yang ada di umat ini setelah Nabi Muhammad SAW, meskipun mereka lebih banyak kelihatannya amalnya. Tapi kualitas dari amal beliau, ketika mengamalkan satu amalan, maka sangat tinggi kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti bahwa ilmu itu menjadikan amal meskipun sedikit kualitasnya tinggi, apalagi kalau amal yang banyak. Wa hadza maudhi'ul matsalil masyhur, maka inilah sesuai dengan permisalan perumpamaan Arab yang sangat terkenal. Apa itu? Man li bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji' fil awwali. Siapakah yang dapat menjadikan aku seperti perjalananmu yang selalu mendapatkan petunjuk? Kamu berjalan perlahan-lahan, tapi kamu tiba pertama kali. Ini orang yang berjalan dengan ilmu, biar dia berjalan pelan. Orang berlari, justru dia yang pertama kali sampai. Kenapa? Jalannya terbimbing. Jalannya dengan ilmu. Artinya dia pertama kali sampai pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan orang yang berjalan kelihatannya dengan cepat, dengan payah, dengan banyak-banyakan, tapi tidak dengan bimbingan ilmu, justru tibanya terakhir. Maka ini juga jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat besar. Insya Allah cukup sampai di sini, segi yang ke-59. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita persilakan bagi antum yang ingin menanyakan hal-hal yang perlu dipertanyakan, kita beri waktu. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya, ikhwatal Islam a'azanillahu ayyakum, kita membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Untuk yang pertama, kita akan angkat pertanyaan melalui layanan telepon. Silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Keadaan dari Cianjur. Silakan Pak Keadaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menanyakan Ustaz, jadi di dalam hadis kita ini dilarang sholat di dalam beberapa waktu seperti terbit dan tenggelamnya matahari, ba'da asar dan ba'da subuh, kemudian ketika matahari di tengah hari Ustaz. Yang saya tanyakan, yang dimaksud itu sholat apa Ustaz? Apakah seperti sholat yang ada sebabnya dibolehkan seperti tahiyatul masjid? Mohon dijelaskan apakah ada ikhtilaf ulama di dalam hal ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafik barakallah. Dan kepada Ustaz kami persilakan teman jawab. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, larangan salat yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, ya, itu disebutkan ada yang di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna wa nakbura fihinna mautana." An nusalliya fiha wa nakbura fiha mautana. Ada 3 waktu Rasulullah SAW melarang kami melaksanakan sholat di situ dan menguburkan jenazah ketika itu. 3 waktu itu adalah ketika matahari persis terbit, kemudian ketika matahari ada di tengah-tengah sebelum masuknya waktu sholat duhur, dan ketika matahari persis terbenam. Kemudian ada hadis juga yang menyebutkan tentang larangan secara umum sholat seperti yang tadi disebutkan setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Para ulama berbeda pendapat menyebutkan tentang larangan di sini. Apakah ada yang mengatakan larangan ini bersifat mutlak? Ada juga yang mengatakan bahwa di sini ada pengecualian sholat-sholat yang ada sebabnya. Ketika misalnya sholat tahiyatul masjid, kita masuk masjid setelah sholat asar, kita sholat lagi untuk tahiyatul masjid.
atau misalnya ada sholat-sholat yang punya sebab lainnya, itu boleh kita lakukan di waktu-waktu larangan tersebut. Tentu berdasarkan dalil yang mereka bawakan. Ketika saya membaca pendapat ini, ya, saya mendapatkan keterangan yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di kitab Silsilatul Ahaditsis Shahihah. Beliau menguatkan pendapat bahwa larangan ini yang benar-benar terlarang dan tidak boleh sama sekali adalah ketika matahari menjelang terbit dan menjelang terbenam. Karena ini larangannya lebih kuat. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih, larangan tersebut berhubungan dengan orang-orang kafir yang ketika itu sujud kepada matahari. Jadi tidak boleh kita menyerupai mereka. Sehingga ketika setelah sholat asar atau setelah sholat subuh, persis sebelum matahari itu menjelang terbit dan terbenam itu masih diperbolehkan. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala membawakan dukungan atau dalil yang menyebutkan masalah ini ketika beliau menyebutkan sebagian dari riwayat dari larangan sholat setelah asar dan setelah subuh tadi. Ada tambahan dari hadis Rasulullah SAW dalam sebagian riwayat yang berbunyi, La salata ba'dal asri illa wasyamsu murtafi'ah. Ya. Wa fi riwayatin illa wasyamsu naqiyah. Tidak ada salat setelah salat asar kecuali kalau matahari masih tinggi. Dalam riwayat lain kecuali kalau matahari masih terang. Jadi belum menjelang terbenamnya. Ini masih diperbolehkan. Kalau ada yang ingin salat melaksanakan salat di waktu itu ketika matahari masih tinggi, maka itu diperbolehkan. Adapun kalau sudah menjelang matahari terbenam dan terbit ini sudah tidak diperbolehkan sama sekali, dan juga tadi ketika matahari di tengah-tengah. Makanya dengan pendapat ini ya, apalagi ini lafaz dari hadis Rasulullah SAW, ini sebenarnya merupakan solusi yang terbaik karena ini bukan pendapat tapi adalah langsung ucapan dari Rasulullah SAW yang menyebutkan pengecualian ketika matahari masih tinggi, maka kita masih boleh melaksanakan sholat sunnah. Adapun ketika menjelang terbit atau terbenamnya, maka ini yang tidak diperbolehkan lagi kita melaksanakan sholat sunnah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Kadaan yang berada di Cirebon, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon. Silakan. Ya. Naam, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ita di Bekasi. Baik Ibu Ita, silakan. Mau menanyakan mengenai hadis yang berbunyi, barang siapa mencintai dunianya, niscaya ia akan mengorbankan akhiratnya, sehingga kebahagiaan di akhirat berkurang. Dan barang siapa mencintai akhiratnya, niscaya ia akan mengorbankan dunianya, sehingga dunianya merugi. Apakah hadis itu sahih? Dan bagaimana dengan hadis yang berbunyi, kalau kita mengejar akhirat, kita mendapatkan dunia dan akhirat. Kalau kita mengejar di dunia, kita hanya mendapatkan dunia. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, terima kasih. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Bekasi tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada keluarga dan kepada kita semua. Ya. Adapun pertanyaan dari apa yang ditanyakan tadi yang disebut sebagai lafaz hadis, barang siapa yang menghendaki akhirat maka dia akan mencelakakan dunianya, dan barang siapa yang menghendaki dunia berarti dia akan mencelakakan. Yang saya ketahui itu adalah bukan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian dari ucapan sebagian dari para ulama salaf. Ya, yang jelas tentu saja ketika seorang itu mengutamakan dunia, mengutamakan urusan dunia, pasti dia akan mengorbankan urusan akhirat. Karena tidak akan bisa bertemu kedua-duanya. Ingat, yang dimaksud dengan urusan dunia di sini adalah perkara-perkara dunia yang tentu saja tidak urusan akhirat kita. Itu maksudnya. Baik. Adapun pernyataan sebagian ulama yang lain yang tadi juga dinukilkan, juga itu bukan hadis Rasulullah SAW yang seingat saya. Yang kedua dikatakan barang siapa yang
mengutamakan akhirat, maka dia dapatkan dunia dan akhirat. Maksudnya, kalau dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusan dunianya Allah akan cukupkan dia. Tentu kecukupan di sini bukan berarti berlebih. Itu yang orang selalu salah pahami. Dia menyangka kalau disebutkan kecukupan, keberkahan berarti harus kaya. Ini tidak benar. Tidak ada keutamaannya secara zat orang yang kaya. Sebagaimana orang miskin juga tidak ada keutamaannya secara zatnya. Keutamaan orang kaya itu kalau dia bersyukur, orang miskin ketika dia tinggal dunia beliau dalam keadaan miskin. Dalam keadaan miskin Rasulullah SAW ya disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari atau Muslim, Rasulullah SAW bahkan berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin SAW qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki yang engkau berikan kepada Nabi keluarganya Nabi Muhammad SAW adalah rezeki yang secukupnya, pas, tidak lebih dan tidak kurang. Itu yang diminta oleh Rasulullah SAW. Dan mayoritas sahabat radhiyallahu taala orang yang miskin, mayoritas. Ada sebagian yang kaya tapi sedikit jumlahnya dibandingkan dengan yang miskin. Bahkan ini mayoritas pengikut para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ayat ba'uhu du'afa'uhum am aghniya'uhum, apakah yang menjadi pengikut nabi ini orang-orang yang lemah, maksudnya miskin, tidak punya harta atau kedudukan, atau justru orang-orang yang kaya? Dijawab, bal du'afa'uhum. Pengikut nabi ini adalah orang-orang yang lemah, tidak punya harta dan kedudukan. Dijawab dalam hadis tersebut, hum atba'ur rusul. Memang mereka itulah pengikutnya para rasul. Kata Ibnu Hajar, ini merupakan dalil bahwa mayoritas pengikut Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang tidak punya. Orang-orang yang lemah secara harta dan kedudukan. Jadi bukanlah keutamaan selalu kita artikan, oh dicukupkan, Allah akan menjamin, itu selalu harus dalam wujud kekayaan. Tidak. Kecukupan yang dimaksud adalah kecukupan yang Allah jadikan di hatinya rasa cukup. Dengan harta yang Allah berikan, dia mensyukuri. Kalau dapatkan ujian, maka dia bersabar. Itulah yang dia arti kecukupan yang sesungguhnya. Sebagaimana makna sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Laisal gina an kathratil aradi wa innamal gina nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tapi yang namanya kekayaan itu adalah dengan dijadikan kecukupan di dalam hati seseorang. Nah, oleh karena itulah kita maknai tadi bahwa kedua ucapan yang dinisbatkan kepada sebagian ulama salaf ini maknanya adalah seperti itu, tidak ada pertentangan padanya. Tapi kalau orang yang mengutamakan atau lebih cinta kepada urusan dunia, pasti itu akan mengorbankan akhiratnya. Karena urusan-urusan dunia ini, harta dan perhiasannya, itu kalau tidak kita sikapi dengan iman yang benar, maka akan menjadi sebab yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya masing-masing umat ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah adalah harta. Nah, oleh karena itu, ini cara kita memahami dan mengkompromikan ucapan dari para ulama salaf sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan tadi. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah Antum sampaikan, Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan pagi hari ini. Halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Nanang di Lampung. Ya, baik, silakan Pak Nanang pertanyaannya. Gini Pak Ustadz, di tempat saya kan terbiasa membaca waktu sholat subuh, baca kunut. Sementara saya tidak. Nah, ini sikap saya sebagai makmum seperti apa kalau imam sudah baca kunut? Baik. Itu aja Pak Ustadz. Ya. Ya, mana? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fikum, pertanyaan yang bermanfaat sekali. Yang saya ketahui dalam masalah ini, ada sebagian dari para ulama yang menyuruh kita untuk ikut melakukan kunut tersebut. Sementara ada sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Ya, ada sebagian dari, saya dapatkan penjelasan dari Syekh Ali Hasan, ya, yang menyebutkan bahwa para ulama yang menyebutkan kita mengikut ini kalau imam tersebut adalah orang yang berilmu, yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berpendapat berdasarkan apa yang dia ketahui. Ya, adapun kalau kita mengetahui dia bukanlah orang yang berilmu, kemudian dia juga orang yang bukan mempelajari hal ini berdasarkan ilmu, ya, maka jangan kita ikuti. Apalagi kita ketahui ini
tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pendapat yang terkuat dalam masalah ini, wallahu taala alam perbuatan imam yang salah dilakukannya, meskipun itu ijtihad, kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kunut subuh, ya dalilnya dhaif, tidak ada hadis yang sahih yang mendukungnya, menghususkan kunut di waktu subuh, maka jangan kita ikuti, karena kita wajib untuk mengikuti sholat sesuai dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi yang benar kita tidak mengikutinya, kita tidak mengangkat tangan, kita laksanakan sewaktu dia mengangkat tangan, maka kita tetap dalam kondisi i'tidal, bangkit dari ruku, kita membaca doa i'tidal, kita ulang-ulang sampai imamnya sujud, baru kemudian kita ikut sujud, dan jangan mengikuti apa yang salah yang dilakukan oleh imam yang kita yakini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah itulah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Wallahu taala alam bisawab. Ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang terakhir. Semoga semua yang kita sampaikan bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.